dosa kepada Allah daripada satu dosa kepada manusia. Jadi kalau seandainya kita disuruh pilih, tapi ini bukan untuk menjadi pilihan, bukan untuk kita kerjakan, lebih mudah, lebih gampang urusan kepada Allah 70 kali dosa daripada satu dosa kepada manusia. Dan termasuk dosa kepada manusia yang paling besar adalah berbuat zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan zalim adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Maka perbuatan zalim ini adalah suatu dosa yang berat, yang besar kepada manusia. Zalim artinya mengambil hak manusia, baik mengambil hartanya, mengambil harga dirinya. Mengambil harga diri itu bisa jadi memfitnah, mencaci maki, merendahkannya, atau ghibah, ngomongin dari belakang. Termasuk mengambil haknya adalah melukainya, memukulnya, bahkan sampai menumpahkan darahnya. Itu perbuatan zalim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku. Jadi Allah tidak pernah zalim dan Allah tidak akan pernah zalim, karena Allah Maha Adil, A'dalul Adilin. Yang paling adil itu adalah Allah. Allah hakim yang paling bijaksana, Ahkamul Hakimin. Jadi zalim ini tidak akan pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengharamkan zalim kepadanya, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan di antara kalian zalim itu juga sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali berbuat zalim. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, ila an qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin, ila an qala at-tahdhiru minadh-dhulmi, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi ba'dhi ma anzal, ana adh-dhalimu illam antaqim minadh-dhalim. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, jadi kalau seandainya ada orang yang berbuat zalim, itu yang membalasnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah Allah tinggalkan, tidak akan pernah Allah biarkan. Dimanapun orang berbuat zalim, kepada siapapun orang berbuat zalim, baik muslim kepada muslim atau kafir kepada muslim, bahkan muslim kepada kafir, siapapun yang berbuat zalim, yang membalasnya nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, yang paling terzalimi itu adalah orang-orang Gaza, orang-orang Palestina. Tapi mereka yakin, seyakin-yakinnya, perbuatan zalim itu pasti akan dibalas oleh Allah, cepat atau lambat, di dunia atau akhirat. Emang kadang-kadang Allah itu membiarkan dulu, atau memberikan waktu. Dalam hadis itu Nabi pernah menyatakan, innallaha la yumli lidzalim, Allah itu mengulur orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang zalim itu seakan-akan diberikan kemenangan. Itu emang sengaja Allah dibiarin. Udah mati 15.000 orang, dibom lagi. Sudah mati berapa ribu bayi, dibom lagi. Biarin, menang terus kata mereka, padahal hakikatnya mereka kalah. Allah biarin, yumli,
diulurkan. Nanti kalau Allah sudah ingin membalas, hatta idza akhadatu lam yuflitu. Kalau Allah sudah membalas, Allah tidak akan sisakan sedikit pun, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancur sehancur-hancurnya. Seperti Fir'aun, itu Allah bilang dalam kuburnya, setiap pagi dan sore Allah kirimkan api daripada api neraka. Dari zaman dulu ribuan tahun sampai sekarang, tiap hari dibakar terus di neraka. Waktu dia berbuat zalim di dunia, Allah biarin, Allah ulurkan, Allah kasih waktu yang lebih, waktu yang panjang. Padahal supaya Allah membalasnya lebih dahsyat, Allah membalasnya lebih keras. Dan itulah yang sekarang kita saksikan orang-orang Zionis Israel. Dia merasa kuat, merasa banyak duit, merasa negara lain gak ada yang berani kepada mereka. Padahal itu enggak. Sesungguhnya itu emang kerjaan Allah, emang sudah perbuatan Allah. Allah ulur terus, Allah kasih waktu terus. Nanti kalau Allah udah mau balas, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, ana zalim in lam antakim minadh zalim. Kalau aku tidak membalas perbuatan orang yang zalim, berarti aku juga zalim. Jadi enggak mungkin enggak dibalas, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu. Allah zalim enggak? Enggak. Bahkan Allah a'dalul adilin, yang paling adil adalah Allah. Atau ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana adalah Allah. Tidak mungkin Allah pernah berbuat zalim. Kalau mereka dibiarkan, kalau mereka dilepaskan, kalau mereka enggak dihukum oleh Allah, Allah juga zalim, kata Allah. Artinya apa? Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati orang yang zalim itu kan, kalau dia angkat tangan doa pasti diijabah. Ittaqu da'watal mazlum. Kata Rasulullah SAW, hati-hati terhadap doa orang yang terzalimi. Orang yang dizalimi itu doanya langsung diijabah, langsung didengar, menembus 7 langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang terzalimi itu dia tidak ada harapan lain kecuali hanya kepada Allah. Seperti mana sering kita dengar orang-orang Palestina itu selalu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Kalau ada orang sudah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil gara-gara terzalimi, waspadalah, sangat berbahaya. Kenapa? Karena sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa aidan annahu ta'ala qala, dan juga Allah menyatakan law kana dzulmu hajaran mulkan fil jannah la kharrabtul jannata la kharrabtul jannah. Kata Allah Ta'ala, kalau seandainya zalim itu ibaratkan sebuah batu, ini batu kecil misalnya, ini disebut zalim. Batu itu digambarkan, zalim itu digambarkan seperti batu kecil, batu kerikil. Lalu batu itu mulkon fil jannah, dilemparkan ke surga, batu yang kecil. La kharrabtul jannah, semua surga akan hancur dengan batu kecil tersebut. Artinya perbuatan zalim sekecil apapun tidak bisa menyebabkan orangnya masuk ke surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sekali-kali kita berurusan zalim kepada manusia. Ini contoh yang punya hutang, ya, orangnya enggak nagih, ente enggak mau bayar. Jangan sekali-kali ente merasa senang kalau hutang itu enggak ditagih. Kenapa? Karena kalau ente lari hutang berarti ente berbuat zalim, menzalimi harta orang, ngambil harta orang termasuk zalim. Jangan kita senang hari-hari katanya, wah alhamdulillah, kayaknya dia lupa sudah,
Mudah-mudahan diikhlasin. Mana ada orang ikhlas utang itu mah jarang. Ya, yang ikhlas utang itu jarang sekali. Jadi jangan kita merasa senang atau tenang kalau orang yang minjamin uang nggak nagih lagi. Justru kita harus gelisah. Harus gelisah. Kenapa? Jangan-jangan dia sudah serahkan kepada Allah urusannya. Ya Allah, siapa yang ada utang sama aku, Engkau yang urus. Dia enggak mau lagi ditagih. Wah, itu bahaya sekali. Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sepeser. Apalagi banyak. Apalagi banyak. Sepeser aja. Atau ibaratkan 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Warada fi ba'dil athar annal falsal wahid min madzalimil ibad. Disebutkan dalam athar 1 sen saja daripada harta orang yang terzalimi, ngambil duit orang 1.000 aja, 1.000 rupiah, atau kita makan bala-bala 5 ngakunya 3, ya kan? Kalau sekolah makan 5 ngakunya 3, atau makan 3 ngakunya 2, atau kita beli rokok kurang 1.000 kita enggak bayar, beli beras kurang 1.000 kita lupa, 1.000 aja disebutkan di sini yang bukan hak kita ambil, itu bisa menyebabkan 700 salat kita Allah ambil dan diberikan kepada orang tersebut, atau menjadikan sebab 700 salat kita ditolak oleh Allah. Dan 700 salat ini yang diambil salatin makbulah, salat yang diterima oleh Allah. Sedangkan Pak, kita ini sholat sebanyak ini, berapa yang diterima oleh Allah? Belum tahu. Bisa jadi sebanyak kita sholat ini yang diterima cuma 10, cuma 100, bahkan bisa jadi cuma 2, 3, 1, bahkan bisa jadi enggak ada satu sholat pun yang Allah terima. Nauzubillah min. Kalaupun ada 700 kali sholat yang diterima, maksudnya sholat yang diterima itu sesuai syarat, sesuai rukun, sesuai adab, sesuai sunnah, sesuai khusyuknya. 700 sholat yang Allah terima ini, tapi gara-gara kita ada 1 sen saja, 1.000 rupiah, punya orang kita makan, punya orang kita ambil, maka sholatnya diambil, ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Rugi enggak kira-kira? Rugi. Cuman gara-gara 1 sen, cuman gara-gara 1.000 rupiah, 700 sholat kita hilang. Ya, makanya jangan main-main dengan urusan harta manusia. Berat. Urusan harta manusia itu berat sekali. Sampai-sampai 1 rupiah saja kita ambil daripada hak orang, maka sholat 700 tersebut akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Jadi hadirin rahimakumullah, lebih mending dosa sama Allah dah daripada manusia. Itu bahasa kasarnya. Walaupun kita enggak disuruh berbuat dosa, ya, tapi lebih mending dosa sama inti. Enggak usah ganggu orang, enggak usah ngomongin orang, enggak usah ngambil harta orang, enggak usah mengambil hak orang. Tapi sama Allah masih berantakan, enggak apa-apa. Daripada sama Allah sholat, tahajud, puasa, duit orang ditilep, makanan orang diambil, harga diri orang dihancurkan, sholat tahajud enggak tinggal, puasa enggak tinggal. Itu bahaya malah. Pernah ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan shaimatun nahar wa qaimatul lail, siangnya dia puasa, malamnya sholat tahajud. Walakin tu'dzi jiranaha, tapi selalu mengganggu tetangganya, selalu ngoceh, selalu menghina orang, selalu mencaci orang, selalu ngomongin orang dari belakang, selalu fitnah, menyumbar aib orang. Tapi rajin puasa, tapi rajin tahajud, tapi ngomongin orang terus kerjaannya. Apa kata Nabi? Hiya finnar, itu orang ahli neraka. Gak dianggap sholatnya, gak dianggap puasanya oleh Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ngomong begini bukan saya, yang ngomong begini adalah ulama. Disebutkan di sini, kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaqul li antagallaha ta'ala bi sab'ina dzanban fi ma bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahid fi ma bainaka wa bainal ibad. Jadi perkataan ini ternyata sumbernya daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, seorang saleh, salafun saleh. Sufyan Ats-Tsauri beliau menyatakan, seandainya engkau bertemu Allah Ta'ala membawa dosa 70, banyak dosanya, tapi dosa tersebut antara engkau dan Allah. Engkau bertemu Allah bawa 70 dosa, tapi dosanya urusannya kepada Allah langsung. Ahwan, itu lebih mudah, lebih gampang daripada engkau bertemu Allah bawa satu dosa, tapi dosanya kepada manusia. Jadi 70 dosa sama Allah itu lebih mudah daripada satu dosa kepada manusia. Tapi bukannya artinya kita hore berarti besok 70 dosa sama Allah. Bukan. Artinya saking beratnya dosa kepada manusia. Kadang-kadang Pak ada orang baik, sholatnya baik, puasanya banyak, ngajinya rajin, tapi orang gak senang sama dia. Kenapa orang gak senang? Mulutnya kasar. Kenapa orang gak senang? Kalau ngomong itu kayak orang paling hebat, sombongnya minta ampun. Kenapa orang gak senang? Ngomongin orang terus. Kenapa orang gak senang? Ya, suka ngambil harta orang, suka menghilangkan uang orang. Nah, orang semacam ini tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Apabila kita ingin tahu orang tersebut apakah dia dicintai oleh Allah atau tidak, baik di mata Allah atau tidak, maka tergantung penilaian manusia. Manusia ini kata Rasulullah, antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah, kaki tangan Allah di bumi. Jadi kalau kita misal contoh nih, salah satu dari kita meninggal dunia, mudah-mudahan bukan saya, inti duluan aja, nggak apa-apa, saya ikhlas. Salah satu dari kita meninggal dunia, hanya kita bilang, ya Allah itu orang baik banget, Masya Allah itu orang soleh, itu orang lurus, itu orang gak pernah ganggu orang, dia mah gak pernah ngomongin orang, Masya Allah, walaupun meninggal muda tapi amalnya udah baik, surga dia pasti Allah cinta. Kenapa? Allah gerakkan mulut manusia untuk memujinya. Ya, itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ada orang bawa jenazah lewat, sahabat bilang, ini mah yang mati mah apa namanya maling, ini yang mati mah bandit, ini yang mati orang enggak benar. Ya, wajabat, kata Nabi, wajib. Maksudnya omongan mereka ini menentukan. Mereka bilang ini enggak benar, udah wajib enggak benar, ahli neraka. Satu lagi lewat jenazah, asnau alaihi khairan, dipuji-puji, wah ini orang soleh, ini orang baik, ini ahli ibadah, ini mujahid, ini dipuji-puji. Kata Nabi, wajabat, wajib juga, wajib baginya surga. Makanya Pak, orang mati itu terbagi menjadi dua. Kita sering bilang kan, istirahat selama-lamanya. Ya, kalau orang mati itu istirahat. Enggak semuanya istirahat. Ya, Nabi pernah kejadian begitu, ditegur sama Nabi. Ada orang bilang, wah ini sudah istirahat. Siapa yang bilang mati itu istirahat, kata Nabi? Ya, banyak orang yang mati bukan istirahat, malah tambah hancur dia dikubur, digebukin malaikat, betul enggak? Koruptor mati istirahat, enggak, hancur dia. Ya, atau orang-orang yang kafir istirahat, enggak, hancur. Orang ahli maksiat bukan istirahat. Makanya mati itu terbagi menjadi dua orang mati. Ada al-mustarih, ada al-mustarah. Al-mustarih wal mustarah minhu. Al-mustarih, orang yang matinya beristirahat. Siapa itu? Ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah. Ada orang selama hidupnya dakwah terus. Kita lihat udah tua, udah sepuh, masih aja dakwah. Kemana-mana dia datang, ceramah, ngajar, dakwah, ibadah, luar biasa amal. Tiba-tiba dengar kabar meninggal dunia. Oh, dia beristirahat, sudah banyak amalnya,
sudah capek di dunia, sekarang tinggal nerima balasan. Berarti dia al-mustarih, beristirahat. Benar itu istirahat. Benar itu istirahat. Istirahat. Di Palembang baru kemarin 40 harinya Al-Habib Mahdi bin Syahab. Beliau waktu hidupnya itu luar biasa, kegiatannya itu sangat-sangat padat sekali di dalam dakwah. Semuanya dia yang urus. Kegiatan Rabithah Alawiyah dia yang urus. Al-Wafa bi Ahdillah dia yang urus. Majelis Maspurah dia yang urus. Apalagi kalau ada jenazah ambulan dia yang urus, bagian ambulan. Menguburkan dia yang urus. Kalau ada orang yang nikah dia yang urus. Kalau ada Ustaz Abdul Somad Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dia yang urus juga. Kalau ada Habaib Hadramut dia yang urus. Kalau ada Habib Rizik EPI dia yang urus. Satu orang mengurusi banyak lembaga dakwah. Sampai-sampai Habib Hanif bilang kerjaannya Habib Mahdi ini mungkin 100 orang pun gak sanggup katanya untuk memikul beban beliau, saking banyak sekali. Tiba-tiba malamnya muludan, besoknya meninggal. Ya, mau meninggal pun sempat-sempatnya muludan di rumah. Ribuan orang yang hadir. Pagi haul kakeknya, malamnya muludan, besoknya meninggal. Dan sebelum meninggal itu sempat-sempatnya mengurus acara buat malamnya dia meninggal. Jadi dia meninggal hari ini, malam acara itu acara dia. Dia ngurus, belikan tiketnya orang, ya, belikan ininya semua. Dia udah mati, tapi orang masih bisa kumpul. Termasuk datang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mansur dan lain sebagainya, ulama-ulama kumpul. Sudah mati masih bisa bikin acara ini orang. Padahal dia udah mati nih hari ini. Minggu siang itu, Senin siang dia meninggal, malam Selasanya ribuan orang kumpul, dia yang ngatur. Tapi dia sudah meninggal duluan. Jadi apa? Oh, kata Ustaz Abdul Somad, ini orang istirahat. Kenapa? Karena sudah banyak sekali bekalnya, ibadahnya capek, Allah suruh istirahat. Ada orang al-mustarah minhu. Bukannya orang mati istirahat, tapi orang yang hidup istirahat dari dia. Namanya al-mustarah minhu. Orang yang hidup ketika dia mati, orang yang hidup jadi tenang, istirahat. Misalnya ada orang di kampung meninggal, alhamdulillah. Semua orang bilang, kenapa alhamdulillah? Enggak hilang lagi ayam kita. Dia tuh yang suka maling ayam di kampung. Berarti warga istirahat dari dia. Ada orang mati, alhamdulillah, enggak ada lagi yang minta rokok di warung saya. Tiap hari minta rokok si Ujang itu. Mustarah, orang beristirahat. Dia meninggal, alhamdulillah, enggak ada lagi yang malak di sini. Biasa tukang malak. Dia itu ahli palak, Bib. Bukan ahli palak yang bintang itu, bukan. Ahli palak malakin orang. Nah, orang semacam ini, dia yang disiksa di kuburan, orang yang beristirahat. Jadi enggak semua orang yang meninggal itu beristirahat. Kata malaikat, enak aja istirahat ente, sekarang ente giliran. Ya, dulu di dunia seenaknya, sekarang disiksa oleh Allah Subhanahu. Nah, jangan sampai kita termasuk golongan al-mustarah minhu. Orang yang meninggal kemudian yang ditinggal beristirahat. Nauzubillah min zalik. Jadi yang meninggal itu terbagi menjadi dua. Itu cerita di zaman Nabi SAW. Ketika ada orang meninggal dunia, sahabat bilang dia sudah beristirahat. Ditegur sama Nabi. Kata, siapa dia beristirahat? Orang meninggal itu bisa jadi bukan dia beristirahat, tapi malah dia disiksa oleh Allah, dan orang yang hidup malah beristirahat. Itu cuma pemanis kata doang. Ya, semoga tenang, semoga istirahat selama-lamanya. Mana ada istirahat? Malah dia digebuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi kata Imam Sufyan Tsauri, lebih baik satu dosa kepada Allah daripada 70 dosa kepada Allah, daripada dosa satu kepada manusia. Nah, termasuk harta yang zalim di sini disebutkan adalah, mohon maaf ya, ini pendapat beliau Imamul Haddad, bahwasanya harta yang diambil oleh pemerintahan, pajak, itu termasuk harta yang zalim. Kenapa?
karena tidak ada orang bayar pajak dengan senang dan suka dengan rela. Ada enggak? Enggak ada. Bayar pajak mobil 4 juta setahun, alhamdulillah, ya Allah saya ikhlas bayar pajak. Enggak ada. Dalam hati, ya Allah pajak deui, pajak deui. Benar enggak? Pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan, pajak usaha, pokoknya dipajak semua. Itu kata Imamul Haddad termasuk harta yang zalim. Makanya itu kenapa ulama kita enggak mau nerima sumbangan pemerintah, enggak mau nerima bantuan pemerintah, karena berhati-hati takut termasuk harta yang zalim. Pemerintah hartanya dari mana? Dari pajak. Pajak terpaksa enggak kita? Terpaksa. Ada orang bayar pajak senang. Pajak pendapatan 10%. Siapa yang pendapatannya 1 miliar berarti pajaknya 100 juta. Mau ngeluarin uang 100 juta? Mana mau kita. Jadi banyak, makanya pajak itu nanti dimanipulasi semua, ditipu-tipu semua. Biasanya orang banyak duit, saya pernah cerita orang banyak duit, pusing beb, banyak duit, ngurusin pajaknya gini. Mending enggak usah punya duit beb. Apalagi duit yang di atas 400 juta katanya. Kalau uang yang di atas 400 juta itu ada pajaknya lagi nanti. Makanya kita enggak ada duit, alhamdulillah. Semoga istiqomah enggak punya duit. Amin ya rabbal. Punya duit pusing, enggak punya duit lebih pusing. Nah, jadi pondok-pondok habaib biasanya enggak nerima sumbangan pemerintah. Ya coba lihat, perhatikan. Pondok habaib itu biasanya enggak nerima sumbangan pemerintah. Kenapa? Takut termasuk harta yang zalim. Kemudian di sini disebutkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang itu sangat berbahaya. Ya, jangan sampai meninggal dalam keadaan punya hutang. Kenapa? Orang mati syahid saja, yang mati syahid ya, kalau dia punya hutang maka tidak bisa diterima oleh Allah. Yughfaru lisyahid kullu dzanbin illa dain. Diampuni bagi orang mati syahid semua dosanya kecuali hutang. Itu orang-orang Gaza yang mati di bom, yang mati ditembak, langsung masuk surga tanpa hisab. Ya, bila hisab wala azab wala itab. Tapi kalau dia punya hutang, enggak bisa, di stop. Kenapa? Urusan sama manusia belum beres. Nah, sedangkan orang mati syahid aja kalau punya hutang dia susah, apalagi orang yang enggak mati syahid. Apalagi orang yang matinya sangit, bukan syahid tapi sangit. Nah, oleh sebab itu disebutkan karena sallallahu alaihi wasallam la yusalli ala man kana alaihi dainun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan seseorang yang mati sedangkan masih punya hutang. Jadi Nabi itu kalau seandainya mau sholatin orang, Nabi nanya dulu, ini ada hutang enggak? Ya, ada ya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa yang mau bayarkan hutangnya? Ditanya begitu sama sahabat yang hadir. Saya ya Rasulullah. Nah, kalau begitu saya ikut sholat Nabi. Tapi ketika ditanya siapa yang mau bayarkan hutangnya, enggak ada yang mau bayar, Nabi pergi, enggak jadi sholat. Kenapa demikian? Li'anna sholata du'aun lil mayyit. Sholat itu adalah doa. Jadi sholat jenazah itu adalah doa. Wa du'aun Nabi mustajab. Doa Nabi itu adalah mustajab. Dengan sholatnya Nabi, doa Nabi wa huwa la yuhibbu tadhiya huquqal ibad. Dan Nabi tidak mau menghilangkan hak orang lain. Jadi kalau Nabi sholat Allahu Akbar, hilang semua dosanya. Kalau hilang dosanya, ada hilang juga hak orang, yaitu orang yang ngutangin dia. Nabi enggak mau haknya orang yang ngutangin itu hilang. Maunya haknya itu diberikan, ditunaikan. Oleh sebab itu adatnya para habaib, kalau ada jenazah, pasti kalau di Palembang itu ya, saya atas nama keluarga besar almarhum mengucapkan ya permintaan maaf
sebesar-besarnya apabila beliau selama hidupnya ada berbuat salah, dan barangkali kalau beliau ada urusan hutang piutang, silahkan hubungi kami selaku anaknya, atau silahkan hubungin fulan selaku keluarganya. Insya Allah semuanya akan dibereskan oleh keluarga almarhum. Dan minta tolong kalau ada sangkutan hutang piutang, datang ke rumah keluarganya, insya Allah kami selesaikan. Begitu. Jadi kalau ada orang mati itu jangan lupa ingetin itu aja. Ya dua aja, minta maaf kalau ada perbuatan salah selama masa hidupnya. Kedua, kalau yang ada hutang tolong diingat. Jangan-jangan pas dia hidup ada hutang kita nggak tahu. Saya punya itu orang yang muhibbin dengan guru saya, berikan mobil kepada guru saya. Ketika dia meninggal dunia, ini orang kaya sekali. Kalau kita undang oleh dia itu senang. Diundang oleh dia itu dikasih duit 100.000. Zaman dulu tahun 2005, 2006 100.000 itu wah kayak sejuta kita. 1.000, 2.000 aja udah jajan kita, udah beli pempek, udah beli apa. 100.000 dikasih sama haji ini. Haji apa namanya lupa saya. Udah mati dia. Pas dia mati, anaknya nangis cerita. Datang orang Singapura, datang orang Malaysia, bapak utangnya miliaran beb katanya, 2 miliar lebih hutangnya, gimana ini? Nah ternyata orang kaya meninggal banyak meninggalkan beban buat keluarga, meninggalkan hutang. Nauzubillah min zalik. Semoga kita bisa terbebaskan daripada hutang piutang dan juga terjaga dari perbuatan zalim kepada manusia. Dan mudah-mudahan saudara kita yang terzalimi pada hari ini dimanapun berada, wabil khusus yang berada di Gaza, Palestina, semoga mereka yang zalim Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dan Allah terima saudara-saudara kita yang meninggal dunia sebagai syuhada, dan kita doakan yang luka semoga sehat afiat, dan juga yang rumahnya hancur Allah garanti berkali-kali lipat, dan semoga Palestina segera dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.